Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bakal ngobrolin momen yang bikin hati umat Islam hancur. Wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama, sahabat paling dekat Nabi Muhammad SAW, sekaligus sosok yang jadi benteng Islam setelah wafatnya Rasulullah. Coba bayangin, baru beberapa tahun setelah Nabi wafat, umat Islam harus kehilangan lagi pemimpin yang luar biasa. Itu bukan cuma kehilangan seorang pemimpin politik, tapi juga kehilangan teladan iman, kesederhanaan, dan keberanian. Abu Bakar memimpin umat hanya sekitar 2 tahun lebih sedikit, tapi dampaknya besar banget. Bayangin aja, di masa singkat itu beliau berhasil menenangkan umat yang sempat goyah karena murtadnya sebagian kabilah, menghadapi nabi-nabi palsu, sampai akhirnya menegakkan Islam dengan kokoh. Waktu sakitnya makin parah, Abu Bakar sadar umurnya nggak lama lagi. Beliau nunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Banyak sahabat yang kaget, bahkan sempat ada yang ragu karena Umar dikenal tegas banget. Tapi Abu Bakar yakin Islam butuh pemimpin yang kuat. Lalu tibalah hari itu. Abu Bakar wafat di usia 63 tahun, usia yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangin suasana Madinah saat itu, tangisan pecah di mana-mana. Orang-orang ngerasa kehilangan kedua kalinya setelah kepergian Rasulullah. Ada riwayat yang nyebut bahkan Umar sendiri yang terkenal kuat nggak bisa nahan air mata. Beliau dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, putrinya sendiri. Sampai hari ini, kalau orang berziarah ke Masjid Nabawi, mereka bisa melihat Abu Bakar beristirahat di sebelah kekasih, sekaligus sahabat sejatinya, Rasulullah. Sekarang, menarik kalau kita hubungkan dengan Al-Quran. Memang Al-Quran nggak secara langsung menceritakan kisah wafatnya Abu Bakar, tapi ada banyak ayat yang sering dikaitkan dengan kepribadiannya. Misalnya, ketika beliau menemani Nabi di Gua Tsur saat hijrah, itu disebut dalam QS. At-Taubah ayat 40, ketika dia berkata kepada temannya, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Itu temannya siapa? Ya, Abu Bakar. Ayat ini jadi bukti betapa istimewanya beliau, sampai disebut langsung dalam Al-Quran, meski nggak dengan namanya. Kehidupan Abu Bakar itu kayak bukti nyata ayat-ayat Allah tentang kesabaran, keteguhan, dan janji Allah menolong hambanya. Dan wafatnya Abu Bakar mengingatkan umat Islam bahwa sehebat apapun pemimpin, semua pasti kembali kepada Allah. Yang tersisa adalah teladan dan warisan iman yang mereka tinggalkan. Jadi apa yang bisa kita renungkan? Kalau Abu Bakar yang begitu dekat dengan Nabi aja akhirnya wafat, apalagi kita, dunia ini sementara. Yang kekal itu amal dan keikhlasan. Dan umat Islam saat itu belajar hal besar. Jangan bergantung pada sosok tapi pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Itu warisan sejati Abu Bakar.